Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Lawana Kreatif. Pada kali ini kami akan mencoba membedah sebuah lagu yang berjudul Tanah Wolio, dan kami beri topik Tanah Wolio dalam perspektif kemanusiaan. Karena di sini kami menilai membahas lagu Tanah Wolio ini dalam sisi nilai-nilai kemanusiaan. Namun kami perlu pertegas bahwa karena mungkin keterbatasan kami dalam hal memaknai sebuah syair atau memaknai bahasa Wolio khususnya yang dimaksud dalam memaknai arti syair atau lagu dalam bahasa Wolio. Dalam hal membedah lagu Tanah Wolio ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika hal-hal yang kurang tepat atau hal-hal yang tidak sesuai dari pemahaman kita semua. Oke, selanjutnya mengenai lagu Tanah Wolio ini secara mungkin dari masyarakat Buton pada khususnya tidak asing lagi untuk mengetahui mendengar lagu Tanah Wolio. Namun untuk itu sebelum kita membedahnya, kita perdengarkan atau kita dengarkan bersama-sama lagu Tanah Wolio tersebut. Oke, silakan mendengarkan.
Oke, itu tadi lagu Tanah Wolio, dalam bahasa Wolio. Jadi terjemahan dalam syairnya bisa kita lihat pada tampilan layar ya. Pada bait pertama kita sebut ya, di Tanah Wolio ada 4 bait. Pada bait pertama itu Tanah Wolio Livuto Bau ya. Livuto adalah pulau baru, Pura Satongka Awalina. Jadi bait pertama ini dilatar belakangi atau didasari dari cerita-cerita masyarakat ya, masyarakat khususnya di masyarakat Wolio. Oh ya, sebelum saya lanjut mengenai itu, saya perlu jelaskan secara singkat bahwa di Wolio itu adalah salah satu etnis ya, salah satu etnis di suku Buton, Pulau Buton, di mana kita tahu bahwa suku Buton atau Pulau Buton terdiri dari beberapa etnis ya, salah satunya Wolio. Wolio ini memiliki bahasa juga, bahasa Wolio, dan memiliki daerah yang secara orang mengenalnya dengan istilah Wolio ya, tanah Wolio. Jadi di bait pertama ini didasari dari latar belakangnya dari cerita-cerita masa lalu, bahwa artinya bukan cerita ya, kepercayaan masyarakat Wolio pada umumnya tentang asal usul terbentuknya pulau atau tanah Wolio. Seperti pada bait disebutkan bahwa tanah Wolio inilah sebuah pulau baru yang terbentuk awalnya dari sebuah busa ya di lautan itu, sebuah busa, bongkahan busa di lautan yang kemudian membentuk terbentuk sebuah daratan, sehingga seperti sekarang ya, terbentuk asal mula terbentuknya ini tanah Wolio seperti itu. Terlepas dari kepercayaan itu, terlepas dari pemahaman atau apa, dari mungkin penemuan literatur terkini tentang terbentuknya sebuah tanah ini, mungkin terlepas dari itu, namun masyarakat Wolio sangat mempercayai cerita atau asal mula terbentuknya seperti yang disebutkan dalam bait pertama ini. Ya, kita lanjut di bait yang kedua. Di bait yang kedua ada Iveitumo Tanaminaku Lembokana Ragu. Jadi disitulah tanah asalku, tempat mengalirnya darahku ya. Jadi di bait kedua ini menjelaskan tentang kehidupan ya, asal muasal kehidupan manusia atau lahirnya sebuah manusia, kehidupan peradaban manusia di tanah Wolio. Jadi namanya manusia, kita lahir di dunia, seperti itulah ya. Jadi terbentuk lahir di dunia, ada aliran darah yang mengalir menyertai kelahiran kita ya. Ya, seperti yang digambarkan di bait yang kedua ini. Jadi bagi kita yang mau mendalaminya ya, mulai dari tadi di bait ini sebenarnya menarik, ini dari bait pertama juga ini menarik ya, jika dihubungkan dengan nilai kemanusiaan. Namanya kita manusia juga terbentuk dari ya setitik cairan ya, setitik cairan dalam tanda kutip ya. Jadi tanah Wolio juga terbentuk dari Bura Satongka ya, buih satu gumpal ya di lautan, sehingga terbentuk menjadi sebuah daratan ya, seperti itu sekarang tanah Wolio. Dipertegas di bait yang kedua, kelahiran manusia terbentuk juga seperti itu, Iveitumo tanah asalku, tempat mengalirnya darahku ya. Oke, kita sudah bahas yang bait pertama, bait kedua. Selanjut kita lanjut di bait yang ketiga. Tula-tula murikana kumaling wakamea, tabiana mancuana bemusau-sawa. Cerita masa lampau ku telah melupakannya, kecuali orang tua yang menyusunnya. Ya, jadi kalau kita maknai dari bait kedua ke bait ketiga secara apa? Khususnya dalam hal nilai kemanusiaan, cerita yang dimaksud di sini adalah cerita, kalau kita hubungkan dengan tadi ya bait sebelumnya, cerita tentang kelahiran kita ya.
cerita masa lampau, kita anggap sebagai cerita masa lampau. Namun ada yang menarik di sini, cerita kelahiran, tapi ada bait, ada syair kumaling wakamea ya, ku telah melupakannya. Berarti mungkin ya, dari kalau kita maknai sebagai sebuah manusia, seorang manusia, bisa jadi ya manusia satu atau dua orang manusia itu mengetahui ya cerita asal muasal kejadiannya. Mengetahui dalam arti begini, secara sederhananya begini. Secara umum kan kita manusia mengetahui kelahiran kita, kapan, bulan, hari, bulan, tahun, itu kan atas penjelasan dari orang tua kita ya. Baik itu orang tua kandung maupun orang-orang tua yang pada saat kelahiran kita mereka hadir di situ menyaksikan. Jadi dari mereka lah kita mengetahui hari kelahiran kita, jam kelahiran kita, bulan dan tahun kelahiran kita, dan lain-lain sebagainya, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kelahiran kita. Ya kita mendengar dari orang-orang tadi ya, orang tua dan orang-orang yang hadir menyaksikan pada saat kelahiran kita. Tanpa mereka kita tidak tahu ya. Secara umum kita manusia kita tidak tahu kelahiran kita, tanggal, bulan, dan seterusnya. Namun di sini ada hal yang menarik dia di bait yang ketiga ini, khususnya di baris kedua itu ada kumaling wakamea. Jadi kumaling wakame itu kan dalam arti ku telah melupakannya. Melupakan itu bukan di sini tidak menulis syair ku tidak tahu ya, bukan ku tidak tahu tapi ku melupakannya. Kumaling wakea. Jadi bisa satu atau dua orang mungkin ada pemahaman itu, ada orang yang bisa memahami asal muasal kejadiannya tanpa mendengar dari orang tua atau orang-orang yang hadir menyaksikan kehadirannya. Ya, jadi ini menarik ya. Ada manusia yang ya tentu ini sebenarnya kalau secara adil ya, kalau dia ada manusia seperti yang bisa memahami ini, seharusnya kita secara umum juga harusnya mengetahui juga ya, karena kita memiliki akal dan pemikiran yang sama. Jadi ini mungkin tergantung dari cara manusia tersebut untuk menggali dan mengetahui asal muasal kejadiannya ya. Ini kami terjemahkan di luar konteks cerita-cerita sejarah, ini di luar konteks itu ya. Kita hubungkan ini, terjemahan ini kita hubungkan dalam nilai-nilai kemanusiaan, kita persempit ya, bukan yang mempersempit nilai, mungkin terjemahan nilai tanawuli secara umum tidak, tapi mungkin supaya mudah kita menggarisbawahi, memudah pembahasan kita ya. Jadi dari bait ketiga ini sudah hal yang menarik menurut saya ya, untuk kita ketahui kita sebagai manusia. Oke, jadi yang bait ketiga ini cukup di bait ketiga ini ada hal-hal yang menarik ya, yang kita perlu gali kembali, yang perlu kita bahas mungkin di lain kesempatan jika sekiranya ada dari pendengar mungkin pernah mendengar, pernah mengetahui ada manusia-manusia khusus ya yang mengetahui hal-hal ini. Tapi saya rasa pasti ada ya, karena terbentuknya syair ini pasti ada peristiwa atau ada banyak kejadian-kejadian yang pernah terjadi ya, sehingga ada tercipta syair ini kumaling wakame ini, ada pemilihan kata kumaling wakame. Pasti ada ya, di zaman-zaman dulu ada manusia-manusia seperti itu. Oke, kita lanjut di bait yang keempat atau bait penutup ya. Jadi tanawulio lape-lapea ing kita adi mangura. Jadi tanawulio perbaiki ya, lape-lape. Lape-lape. Ya ini juga menarik ini ya, lape-lape ya. Pemilihan kata lape-lape ya. Lape-lape itu artinya memperbaiki ya. Nah, kenapa tidak memilih kata tanawulio bangua ya? Mari membangun ya. Tabangu tanawulio mai tabangu, tapi pilihan katanya lape-lape yang perbaiki ing kita dari mangura. Jadi mungkin harapan orang tua kita dulu, leluhur kita, bahwa
Tanah Wolio ini sudah sudah final ya, terbentuk baik dengan terbentuk dengan terbentuk secara apa? Secara baik secara fisik maupun secara nilai-nilai yang mereka telah bangun, telah ciptakan. Ini mereka anggap sudah final. Jadi mereka harapkan itu kita generasi muda itu cukup memperbaiki ya, memperbaiki nilai-nilai yang pernah ada di Tanah Wolio ini. Mereka tidak menginginkan ada perubahan-perubahan ya, tidak menginginkan adanya ya kita sebut saja seperti itulah ya, dalam artinya kita terjemahkan dalam arti lapia-lapia ya. Mereka tidak menginginkan ya bahwa nilai-nilai itu apalagi kita rusak ya, atau kita tambah-tambah, khususnya hal-hal adat ya. Kalau adat kan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, namanya adat ya sudah ditetapkan seperti itu ya, kita tinggal jalankan. Mungkin tinggal hal-hal yang kita sesuaikan, tinggal penyesuaian saja, disesuaikan dengan kondisi terkini. Contoh misalnya penentuan boka dan sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi hal-hal yang prinsip, yang nilai-nilai yang prinsip itu tetap ya, tetap seperti itulah adanya pada saat mereka cipta sampai sekarang. Nilai-nilai itu, nilai-nilai kita sebut saja nilai-nilai adat itu tetap ya, tetap berlaku sama. Ya, jadi orang tua kita menitipkan kata ini ya, Tanah Wolio lapia-lapia yang kita tadi mangura. Jadi kita cukup perbaiki sebenarnya. Dengan cukup memperbaiki secara tidak langsung kita juga ikut ya, ikut membangun ya, membangun nilai-nilai ya, mewarisi nilai-nilai ini sampai nanti ditentukan ya nilai-nilai yang ini yang kita. Jadi ini tentu ada pesan-pesan moral, pesan-pesan kemanusiaan, dan pesan-pesan kita sebagai manusia itu lahir, besar, dan punya pemikiran, dan kemudian apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Jadi ini sama halnya juga dengan lagu Tanah Wolio. Dia menguraikannya dengan terbentuknya itu maksudnya terbentuknya lingkungan, terbentuknya masyarakatnya, peradabannya, baru membentuk pola pikir ya, pola pikir, dan kemudian diakhiri dengan apa yang akan kita wariskan. Jadi 4 bait ini sederhana, syairnya sederhana tapi syarat makna ya. Secara sederhana mungkin kami bisa jelaskan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami ulas mengenai lagu Tanah Wolio ini. Pada dasarnya kesimpulannya bahwa lagu Tanah Wolio ini cukup menarik ya, kita bahas bersama, kita renungkan bersama, dan kita sama-sama pahami ya, khususnya untuk masyarakat di Tanah Buton ya. Walaupun kami tahu bahwa di Tanah Buton banyak ya, selain terdiri dari banyak etnis, banyak bahasa, jadi tergantung kita bagaimana memaknai perbedaan itu untuk tentunya Boli Mokaro Somana Bulipu ya, intinya seperti itulah yang orang tua titipkan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.